Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah anak-anakku, teman-temanku sekalian. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah wajib berupa puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, panutan kita yang kita ikuti, yang kita jadikan sebagai suri teladan, baik itu dari segi ucapan maupun perbuatan. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas materi tentang ibadah dan pembentukan perilaku positif. Dalam hal ini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa hakikat dari ibadah. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi ikhtilaf, perbedaan dalam cara atau dalam tata cara beribadah. Kemudian ada juga tentang ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Apakah itu? Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, orang yang beribadah bisa menggapai ibadah yang berkualitas? Insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, apa pengertian dan hakikat dari ibadah? Sebelumnya saya akan membacakan salah satu surat yang ada dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, qul, katakanlah, sesungguhnya sembayangku, sholatku, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa pengertian dari ibadah tersebut? Secara bahasa Arab, ibadah yaitu abidah, ya'budu, abdan, ibadatan. Itu dari kalimat Arab. Abidah, ya'budu, abdan, ibadatan, yang artinya adalah taat, yang artinya adalah tunduk, yang artinya adalah patuh. Ketaatan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita itu bermakna ibadah. Dan kesemua atau dari semua pengertian itu mempunyai makna yang saling keterkaitan, mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan seseorang yang merendahkan diri di hadapan Allah, yang disembah disebut abid. Atau kalau kita berarti kita yang beribadah, abid. Kalau abid dalam bahasa Indonesia singkatan yang mempunyai arti ahli
ibadah. Kalau abid dalam bahasa Arab mempunyai arti yang beribadah. Kalau itu pengertian secara etimologis. Lalu pengertian secara terminologi. Bertakorub. Apa itu bertakorub? Mendekatkan diri dari kata koroba, dekat, korib. Kemudian kita dalam bahasa Indonesia menjadi karib, sahabat karib, berarti sahabat dekat. Koroba yukoribu, dekat. Ibadah secara terminologi yaitu bertakorub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya, yaitu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu secara pengertian. Lalu hakikat ibadah itu apa? Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku, mengabdi kepadaku. Lalu hakikatnya apa? Ibadah merupakan tujuan hidup kita sebagai manusia, sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi. Seperti yang terdapat dalam surat tersebut, yaitu Az-Zariyat ayat 56, yang menunjukkan bahwasanya tugas kita sebagai manusia diantaranya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Berarti tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Hakikat ibadah itu apa? Melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh ketundukan, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita sujud, sesuatu yang ada paling atas dari diri kita, kita tundukkan serendah-rendahnya untuk beribadah kepada Allah dengan cara sujud. Itu ketundukan. Ibadah akan terwujud dengan cara kita melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mungkin ibadah itu akan terwujud dengan baik. Hakikat ibadah itu apa, Pak? Hakikat ibadah adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Kalau nggak cinta, kita nggak beribadah. Nah, coba kalau kita sedang mencintai seseorang, apapun akan dilakukan, ya kan? Lautan ku seberangi, gunung ku daki, pret. Nah. Itu karena kita cinta, ya kan? Karena kita cinta. Maka apapun akan dilakukan. Maka hakikat ibadah sebagai cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, maka
ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah akan kita lakukan. Karena kita cinta. Hakikat ibadah adalah jihad di jalan Allah. Berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada kita. Karena Allah penuh dengan cinta. Hakikat ibadah itu apa? Hakikat ibadah adalah rasa takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya takut pada setan. Takut. Tapi saya lebih takut lagi kepada Allah. Saya takut, Pak, pada pacar saya, nanti saya diputus. Repot kalau sudah begitu. Ada yang seperti itu? Ada. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kita harus takut kepada Allah supaya kita pun dicintai oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya bernilai ibadah. Apa yang telah dilakukan oleh seseorang mengandung berbagai macam rangkaian yang bermuara kepada hati, qalbun, bermuara kepada lisan, dan anggota tubuh yang lainnya yang hendaknya itu diniatkan untuk meraih ridho Allah. Maka dalam hadis yang kita insya Allah tahu semua, hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu disertai dengan niat. Kalau niatnya baik karena Allah, maka Allah pun tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah pun tahu apa yang diucapkan oleh lisan kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrah, pindah, berangkat ke suatu tempat ilallahi karena Allah wa rasulih dan rasulnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan rasulnya. Allah akan memberikan pahala hijrah niatnya itu dengan sebaik-baik pahala. Namun faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya karena untuk mencari kehidupan dunia, yusibuha awim ro'atin, atau karena seseorang yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka pertama, kalau kita mau bepergian, hijrah ke suatu tempat, sekolah, kuliah, bekerja, tetap niatkanlah karena Allah, maka semuanya akan dikasih oleh Allah. Tapi kalau kita hanya meniatkan karena kehidupan dunia, atau karena kita yang laki-laki mengejar seorang perempuan yang dicintainya, buah hati belahan jantung, maka yang didapat cuma itu. Tapi niatkanlah karena Allah, maka keridhaan Allah akan menyertai kita. Hakikat ibadah, teman-teman sekalian, dalam Islam meliputi semua urusan kehidupan, dalam semua lapangan hidup di dunia ini dan di akhirat. Itu hakikat dari ibadah. Dan Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya, kita
yang memeluk ajaran Islam. Bahwa apa yang telah dilakukan itu terdapat unsur nilai dan juga apa yang kita lakukan terdapat balasan yang baik jika kita melakukan perbuatan baik. Namun sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan buruk, maka kita pun akan mendapatkan nilai balasan yang buruk sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, walaupun itu hanya seberat biji zarah. Nah, seberapa itu? Jadi kira-kira sebiji sawi, kecil sekali. Itu perbuatan kecil, perbuatan baik yang kita lakukan tetap dinilai pahala oleh Allah. Begitu pula perbuatan buruk yang kita lakukan, walaupun itu kecil juga tetap dinilai pahala oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, itu pengertian dan juga hakikat dari ibadah kita kepada Allah. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui ada namanya ibadah mahdhah. Ada juga ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah khusus. Ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Ibadah yang sudah ditentukan cara melakukannya, melaksanakannya, itu dinamakan ibadah mahdhah. Lalu ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak ditentukan atau ibadah umum. Artinya apa, Pak, dari keduanya? Ibadah mahdhah dimaknai secara sempit, yaitu segala ketentuan, peraturan, dan dalil hukumnya telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Dan juga terjabarkan dalam rukun-rukun Islam. Dan ini lebih kepada hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Hablum minallah. Contohnya sholat sudah ditentukan waktunya, rokaatnya, tata caranya sudah ditentukan. Berarti ibadah mahdhah, ibadah khusus yang sudah ditentukan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Itu ibadah mahdhah. Puasa yang kita lakukan saat ini, puasa Ramadan, juga sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bagi yang sudah suami istri nggak boleh saling berhubungan di siang hari. Siang hari. Kalau malam hari, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan Islam itu memberikan solusi. Islam berikan solusi kita dalam beribadah. Siang hari nggak boleh, malam hari boleh. Coba dibayangkan, seumpama siang hari nggak boleh, malam hari nggak boleh. Aduh, rontok rambut. Nggak usah ketawa ini. Memang benar. Maka diberikan solusi. Tempe boleh habis maghrib. Tahu boleh habis maghrib. Ya kan? Es boleh habis maghrib. Kolak boleh habis maghrib. Mau nambah nasi goreng boleh habis maghrib. Mau sama istri suami boleh habis taraweh. Habis maghrib semuanya. Taraweh dulu. Enggak taraweh? Oh, selesai ya, selesai taraweh. Itu puasa, ibadah mahdhah. Zakat juga termasuk ibadah
mahdhah. Sudah ditentukan takarannya, sudah ditentukan waktunya. Haji juga sudah ditentukan waktunya. Itu termasuk ibadah khusus, ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang mengandung segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Dengan demikian, ibadah ini mengandung unsur hubungan antar sesama manusia juga dengan Allah. Manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan juga dengan yang lainnya. Yang lebih kita kenal sebagai hablum minan nas. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah tidak ditentukan. Kalau kita punya uang lebih, mau kita sedekahkan, alhamdulillah. Nah, tidak ditentukan. Sedekah termasuk ibadah ghairu mahdhah. Gotong royong, membantu sesama saudara, menolong teman, membantu orang tua, memberikan makan, kita belajar, itu juga ibadah ghairu mahdhah. Tidak ditentukan waktu, tempat, dan kapan, tidak tentukan. Tapi kita boleh memilih. Yang penting kita melaksanakan ibadah, kita niatkan karena Allah. Lalu bagaimana Pak cara kita menggapai ibadah yang berkualitas? Sebagai manusia, kita sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Dan hal ini, teman-teman semua, sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia. Bahwa manusia itu lemah. Manusia itu fakir. Manusia itu butuh Allah. Dan untuk umat Islam, kita harus meyakini dan mempercayai bahwa setiap jengkal dari kehidupan kita merupakan wujud dari ibadah kita kepada Allah. Maka pada waktu itulah Allah akan mengangkat derajat kita sebagai manusia. Diangkat derajatnya. Karena kita melaksanakan segala sesuatu, kita niatkan karena Allah. Dan ibadah kita yang kita lakukan akan berkualitas. Ibadah kita yang kita lakukan akan menjadi bagus, menjadi baik. Dengan demikian, hidup adalah pengabdian kita sebagai manusia kepada Sang Pencipta. Pengabdian yang tercermin dari aktivitas-aktivitas keseharian kita niatkan, kita gunakan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibadah yang berkualitas itu seperti apa? Ibadah yang berkualitas itu, teman-teman sekalian, ini saya kasih rahasianya. Dan ini juga buat saya sendiri. Nah, karena iman kita itu kadang pas lagi kenceng-kencengnya naik, maka iman manusia itu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kalau pas iman kita naik, derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Padahal malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallah ma'amarohum. Hamba yang mulia yang tidak bermaksiat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Itu malaikat. Tapi pas kalau ibadah kita tinggi, iman kita kuat, nah, maka derajat kita tinggi. Namun ketika pas derajat kita, iman kita lemah, rendah, derajat kita lebih rendah daripada hewan. Karena sejatinya manusia ini kan al-hayawanun natik. Hewan namun bisa berpikir. Hewan namun berakal. Kalau kita sama-sama makan, hewan pun makan.
Hewan makan rumput, manusia pun makan rumput. Masa apa iya? Ya sejenis rumput kayak bayam, kangkung, itu hewan kan makan. Ayam makan apa? Jagung, kacang, beras, kangkung, bayam, sayuran. Kalau manusia sama, jagung, kacang, beras, bayam, kangkung, sayuran, ayam-ayamnya dimakan. Iya enggak? Nah, kambing yang dimakan apa? Sama, jagung dimakan, ya kan? Sayuran dimakan, dedek apa bahasanya dedek? Nah itulah. Kita juga makan, bahkan sak kambingnya itu masuk dalam diri kita. Sapi juga demikian. Kita pun makan sapi-sapinya. Itu manusia, ya. Sama, cuman manusia berakal, tahu aturan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dikerjakan semata-mata karena Allah, di jalan Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Ingat, ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dikerjakan semata-mata karena Allah, di jalan Allah, bersama Allah, untuk Allah. Jadi Allah lagi, dan Allah lagi. Jadi semuanya kita niatkan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi, untuk Allah. Maksudnya apa? Aktivitas yang kita lakukan dapat bernilai sebagai ibadah manakala dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Dan apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah, syariat Islam yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis demi menggapai ridha Allah. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan bernilai sebagai bentuk pengabdian kepada Allah manakala dilaksanakan secara serampang dan asal-asalan saja. Tidak akan bernilai, atau justru bahkan bisa merusak pelaksanaan ibadah itu sendiri, karena tidak mengikuti aturan dan syariat Islam. Supaya ibadah kita berkualitas, yaitu menjadikan ibadah tersebut tetap hidup dan bersambung kepada Allah. Menjadikan ibadah penuh dengan kekhusyuan. Beribadah dengan menghadirkan hati, dengan penuh kesadaran bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah untuk Allah. Hindari sikap puas dan merasa cukup. Nah, ini diantara tips-tipsnya. Jangan mudah puas dan cukup hanya karena kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Perlu dan penting sekiranya kita hadirkan dalam diri kita. Dalam sebuah ibadah yang kita lakukan, oh sholat saya masih kurang, jadi harus kita perbaiki. Kita hadirkan ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam yakun tarahu, fa'innahu yaroka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Fa'in lam yakun tarahu, namun apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka, maka sesungguhnya dia, Allah, pasti bisa melihatmu. Kalau itu ditanamkan dalam diri kita, maka ibadah yang kita lakukan akan khusyuk. Nah, ibadah saya sholat tadi sudah benar enggak ya? Nah, harus kita koreksi, introspeksi diri. Melatih, membiasakan dan menjaga diri untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah. Nah,
menjadikan doa sebagai mi'raj kita kepada Allah dalam setiap unsur kehidupan. Teman-teman sekalian, dari sini kita mengetahui bahwasannya ibadah yang kita lakukan supaya berkualitas, semua kita muarakan ujungnya kepada Allah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita setiap muslim dalam rangka meningkatkan kualitas ibadahnya, yaitu yang beberapa saya sampaikan di atas tadi. Perhatikan bahwasanya ibadah kita ini sudah karena Allah atau karena yang lain. Ibadah yang kita lakukan niatnya jangan-jangan hanya karena mencari simpati, empati, juga perhatian dari orang lain. Kuncinya sebenarnya dalam meraih kesuksesan untuk menggapai ibadah yang berkualitas adalah mengenal Allah. Kita harus tahu siapa Allah. Zat Allah yang menciptakan kita, memberikan kita segalanya, yang biasa kita sebut sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas ini penting. Jangan-jangan yang kita niatkan ibadah itu bukan ikhlas, hanya karena kewajiban atau menggugurkan kewajiban saja. Bukan karena keikhlasan kita sebagai manusia, illa liya'budun, diciptakan oleh Allah supaya menyembah kepada Allah. Maka harus ikhlas. Dan ikhlas ini sesuatu yang sangat penting. Ringan diucapkan, tapi berat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu cintailah Allah. Mencintai Allah melebihi segalanya, melebihi kita mencintai dunia, mencintai Allah. Lalu ibadah yang bagaimanakah yang utama itu? Yang ibadah yang utama adalah yang selalu dikerjakan dengan istiqomah. Dan kita menjauhi dari kemewahan dunia yang menipu. Jangan sampai hanya karena kemewahan dunia semata meninggalkan kita dalam beribadah. Ibaratnya iman ibadah kita gadaikan hanya kemewahan untuk kemewahan dunia. Maka saya katakan teman-teman sekalian, banyak orang yang ketika diuji dengan kekurangan, yang ketika diuji dengan kemiskinan, dia sukses, berhasil. Ketika enggak punya, ketika sakit, ketika kurang, banyak berdoa kepada Allah. Namun ketika sudah diberikan kelebihan, kemewahan, lupa dia menyebut Allah. Banyak pula, mohon maaf, para pejabat-pejabat kita sebelum menjadi pejabat, entah itu mulai dari kepala desa, bupati, gubernur, presiden, atau anggota-anggota DPR dan pejabat-pejabat lain, sebelum mereka menjabat, rajin sekali beribadah, berdoa kepada Allah, mengamalkan ayat kursi. Sudah dapat kursi, lupa sama ayatnya. Banyak yang terjadi demikian itu. Dan ibadah yang utama yang kita lakukan adalah ibadah yang bermanfaat kepada orang lain. Itu diantara ibadah-ibadah yang utama. Menyikapi ikhtilaf, ini juga harus kita bahas. Menyikapi ikhtilaf dalam tata cara beribadah. Tujuan kita beribadah yaitu menyembah kepada Allah. Namun banyak cara dan perbedaan yang dilakukan oleh umat Islam dalam beribadah. Contoh kecil saja, contoh kecil yang sekarang kita lakukan, yaitu di bulan Ramadan. Ada yang sholat taraweh 11 rakaat, ada yang 20 lebih,
Yang benar yang mana, Pak? Kita jadi bingung ini. Yang benar yang dua-duanya benar. Yang salah yang mana? Yang salah itu yang enggak ikut taraweh. Ada yang kunut, Pak. Saya enggak ikut, Pak. Repot, Pak. Mau subuh nanti diajak kunut, saya enggak biasa kunut. Yang biasa kunut mau subuh ternyata imamnya enggak kunut, sedangkan saya harus kunut. Nah, bagaimana, Pak? Kunut boleh? Boleh. Enggak kunut boleh? Juga boleh. Sholat itu penting. Yang salah siapa? Yang salah tadi. Yang ngomongkan boleh tidaknya banyak berdebat tapi sampai enggak sholat. Banyak sekali permasalahan-permasalahan itu dan harus kita sikapi dengan bijak. Semua ada dalilnya. Mau yang ini atau yang ini, mau pakai pendapat ini atau pendapat ini. Silahkan, ya, silahkan. Yang penting kita melaksanakan ibadah itu kita niatkan karena Allah dan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun jangan langsung ditelan mentah-mentah karena ada tafsirannya. Melalui tafsir ulama sudah menjelaskan dalam berbagai kitab tata caranya begini, penjelasannya begini. Kita pakai madhab yang mana? Silahkan. Maka itu harus dipelajari. Ya. Karena dalam rukun ibadah itu semua harus dilakukan dan ada rasa cinta, ada rasa harap, ada rasa takut kita kepada Allah. Itu ibadah. Sumber hukum yang digunakan dalam ibadah jelas. Yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar mutlak untuk menentukan hukum. Karena kedudukannya dijadikan sebagai sumber ajaran Islam yang syarat dengan nas yang bermuatan dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, sumber hukum yang kita jadikan adalah ijtihad. Ijtihad para ulama, yaitu mencurahkan segenap pikiran dalam menggali dan menetapkan suatu hukum. Ada yang hukum-hukum itu pada waktu zaman Rasul belum ada. Nah, ini masuk dalam ijtihad. Masuk dalam ijtihad. Dan kita bahas dan kita jadikan sebagai sumber hukum yang digunakan dalam beribadah. Teman-teman sekalian, ketika sholat Jumat saja itu banyak perbedaan. Apakah azan sekali atau 2 kali? Kunut yang tadi kita bahas, ada yang ikut kunut, ada yang tidak ikut kunut. Kalau sudah dicari dalam Al-Quran dan hadis, tidak menemukan perkara yang dilakukan Rasul pada waktu itu, maka ada ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, ijtihad para ulama yang bersepakat, yang dilakukan oleh para ulama untuk menentukan dasar hukum. Dan itu kita ikuti. Kan kita juga belum sampai di taraf para ulama, maka kita ngikuti. Teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah ibadah merupakan ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu tunduk, tingkatan ketundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta, kecintaan. Nah, kalau yang gemar
film India ada namanya Mohabbatain. Nah, Mohabbatain, cinta. Itu ngambil dari bahasa Arab, hubbun. Maka kalau ada seorang yang sedang jatuh cinta, mengungkapkan pakai bahasa Indonesia malu, pakai bahasa Inggris. I love you. Nah, I love you, gitu ya. Atau my love, sayangku. Nah, ada juga yang mengungkapkan pakai bahasa Arab. Nah, ana uhibbuka fillah. Saya cinta kepadamu karena Allah. Kalau itu saya tahu, saya jawab pret. Gitu. Pak, saya cinta dia, jadi saya bersemangat dalam belajar. Preketek. Yang hia itu yang akhirnya saling weanan terus. Malam-malam udah bangun lum. Udah tahajud lum, padahal dia sendiri enggak. Udah sholat belum, padahal dia masih ngelimpro. Nah, ayo ngaku siapa yang begitu? Nah, yang punya HP ngaku. Ada yang gitu. Nah, saling perhatian, sudah sahur belum, padahal dia nggak sahur. Udah berbuka belum, jangan lupa buka pakai yang manis-manis. Berarti harus melihat saya yang manis. Repot ya. Kecintaan, ada rasa cinta. Dan rasa cinta yang paling tinggi adalah rasa cinta kita kepada Allah. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Yang zahir maupun yang batin. Dalam rangka tetap menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian teman-teman sekalian, manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi dari segala-galanya. Dan ini sesuai dengan tabiat kita manusia, yaitu harus beribadah. Melebihi sesuai dengan tabiat manusia, bahwasanya kita ini lemah, kita ini fakir, kita ini butuh kepada Allah. Sombong kalau ada manusia yang mengatakan saya tidak butuh Allah, sombong dia. Nah, maka kita harus beribadah. Kembali kepada ayat pertama yang dibaca tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu teman-teman sekalian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita bisa berbuat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi, petang kita dianjurkan, diharapkan untuk selalu berzikir, zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.